Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa nadaba ilaihi wa harramas sifah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati sahibatul bait wa sahibatul hajah, teman kita Ibu Suprapti serta keluarga yang insyaallah tanggal 16 ya. Tanggal 16 Juni hari Ahad besok akan menikahkan putri pertamanya yang bernama Ananda Faradila Wilda R. Ratih. Apa itu? Ratih. Sarjana pariwisata dengan Ananda M. Anang Wahyudi sarjana teknik. Kita doakan bersama mudah-mudahan acara akdun nikah yang akan dilaksanakan hari Ahad besok pas hari apa itu? Arafah, ya, hari yang baik. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar, mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita doakan buat teman kita Ibu Suprapti, mudah-mudahan diberikan kesehatan fisiknya, jasmaninya dan rohaninya, karena beliau single parent. Pasti ada rasa beda gitu ya dari yang sebelumnya, bahwasanya menikahkan anak, apalagi ini yang pertama, pastinya banyak sekali urusan yang harus ditangani oleh Ibu Suprapti ini. Tapi insya Allah nggak sendirian, pastinya ada Allah, innallaha ma'ana pastinya. Dan yang kedua, banyak tetangga, banyak saudara. Ya insya Allah kita semua minimal dengan doa ya Bu ya, kita bisa membantu, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar, penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terkhusus juga kita doakan buat Ananda Faradila Wilda R. Ratih dan juga calonnya Muhammad Anang Wahyudi. Mudah-mudahan rumah tangga yang akan dibina menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah, dengan doa dari kita semua Ibu ya. Para Ibu jamaah sekalian juga yang sama-sama kita hormati, Ibu RT 02 Ibu Ari Sumirat. Tadi berangkat ke sini saya turunnya salah gang, di gangnya Bu RT, dianterin sampai sono, dari sono jalan kaki ke sini, ketemu sama Pak RT, ditawarin mau diantar naik motor, terima kasih. Malam-malam ntar ada yang salah persepsi lagi. Ya alhamdulillah, tadi nggak dari rumah jam 3:30, tapi langsung ke Pondok Sani, taklim 2 mingguan. Nah, buka puasanya di jalanan, sholatnya di masjid yang warna krem. Apa itu sih? Cat AM ya?
Yang cakep banget kayak Masjid Arab. Iya, Muhajirin ya. Yang warna-warni. Iya, bagus ya. Alhamdulillah habis sholat di situ maulid langsung dipimpin sama bapak-bapak. Jadi malam ini udah 2 kali maulidnya di sono sama di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, karena memang wayaknya Bu. Kemarin kita udah bahas 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau bisa tidurnya dikurangin. Ya, ngapain kita? Banyakin zikir ya. Banyakin bersolawat, nah termasuk ngaji, datang ke sini. Alhamdulillah ini acaranya malam Jumat, pas banget kita maulid, kita baca marhaban, kita memuji Allah, kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Semangat saya lihat tadi baca marhabannya ya. Saking semangatnya mau duduk susah lagi. Tadi mau bangun marhaban susah, mau duduk susah lagi. Tandanya udah kagak muda lagi. Para ibu yang sama-sama kita hormati juga, Ibu Ketua Majelis Ta'lim Miftahul Ulum yang baru maupun yang lama, yaitu Ibu Umiatun dan Ibu Mujiah. Juga ada tamu kita dari RT 01, Ibu Hajah Rahayu. Siapa lagi dari 01? Ibu Ibu mantan RT Pak. Ibu namanya Ibu Rosmini ya. Mukanya mah kenal banget, namanya nggak hafal. Iya, dan juga Ibu Bu Patri ya, sering banget ketemu ya. Alhamdulillah malam ini kita ada di sini, dan seluruh jamaah RT 02 RW 29 berkhusus sesepuh kita. Nunjuk yang sepuh itu. Hadir yang sepuh, Ibu Haja Ahyati, Ibu siapa? Nenek Mariam ya. Ada yang lain masih muda-muda kalau dilihat dari jauh. Mudah-mudahan yang tua yang muda sehat kita semua. Kasih kesehatan untuk kita bisa beribadah dengan maksimal, dengan baik, khususnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Allah kasih kita keberkahan, berkah umur, berkah rezeki untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini acaranya besok pas banget dengan hari Arafah. Barusan saya bisik-bisik tetangga sama Ibu Suprapti, bagaimana besok settingan acaranya, karena kita lagi pada puasa. Kalau bisa jangan ada prasmanan. Alhamdulillah udah aman katanya. Jadi memang sayang kalau kita tidak puasa, meskipun puasanya puasa sunnah, tapi fadilahnya adalah pahalanya itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kapan sering saya bilang ya, puasa bulan Zulhijjah walaupun sunnah, lagi kondangan juga kalau bisa mah puasa. Jangan kondangan dijadikan apa? Alasan modus itu mak ya. Nah, apalagi cuman akdu nikah mah sebentar doang ya. Tadi kata Ibu Suprapti nanti bawa pulang apa yang harusnya dimakan di tempat, nanti disiapkan untuk dibawa pulang. Terserah mau puasa kek mau kagak kek gitu. Tapi abongan kagak puasa ya. Udah ngaji berapa tahun? Ya mungkin ada yang gak puasa tapi karena halangan. Tapi kita menghormati harinya, hari Arafah, menghormati yang puasa juga. Karena insya Allah kalau tidak ada halangan, tidak ada uzur syar'i, rugi serugi-ruginya bagi yang tidak mau berpuasa. Belum tentu Arafah yang akan datang ketemu lagi. Paling nanti ribut-ributnya begini. Kita di sini puasa Arafah, di sono lagi Lebaran. Nanti ada pasti komen nih. Kita haram puasa nih hari Minggu gitu. Karena di sono udah Lebaran biasa gitu. Ya, ikhtilaf, perbedaan pendapat yang memang beberapa kali itu terjadi ketika memang nggak berbarengan gitu ya. Itu nggak jauh beda dengan kita Lebaran puasa di tanah air. Muhammadiyah sama NU beda tanggal satunya, entar Lebarannya juga beda. Untungnya kemarin Lebarannya sama ya, memulai puasanya aja, nggak usah diributin, ikutin aja. Kalau mau aman, ikutin apa yang menjadi keputusan pemerintah. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, yang ketiga kepada pemerintah. Kan di pemerintahan ada MUI, ada Majelis Ulama Indonesia.
Jadi ada yang dimintakan fatwanya, jadi nggak sembarangan. Kalaupun mereka salah, ya namanya berijtihad. Orang yang berijtihad, lembaga yang berijtihad, kalau dia benar dapat pahala 2. Kalau dia salah ijtihadnya dapat pahala 1. Kita rakyat biasa gampang, tinggal bilang kalau salah yang dosa dia pada begitu. Biasanya begitu ya. Paling gampang lemparin dosa itu ke orang lain. Padahal walaupun salah, orang yang berijtihad itu kan bukan dengan seenak dia bahwasanya ini keputusannya begini, tidak, tapi digali dalil-dalilnya, penuh dengan apa? Perjuangan, kumpulan istimewa para ulama. Jadi kalaupun salah dapat pahala tetap 1 begitu. Bu ya, biasanya yang gembor-gemborin itu yang kagak mau puasa. Iya, haram katanya puasa, bilang aja kagak mau puasa. Para ibu jamaah sekalian, Ibu Suprakti single parent besok menikahkan putrinya yang pertama. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan melangkah ke surganya Allah, nyaris langkahnya disalib oleh seorang perempuan. Disalib itu diapain berarti? Diduluin, diruni, didahuluin. Ada yang mau nyandakin jalannya Nabi ke pintu surga. Nabi kaget, siapa ini? Siapa gerangan? Kok hampir mendahului baginda Rasulullah masuk ke surga? Berarti mulia sekali perempuan ini. Padahal yang pertama kali masuk surga adalah baginda. Halo? Halo? Biasa, iklan. Halo, ya. Tadi di Pondok Sari juga begini, mati juga. Cuman tadi energinya masih kencang kalau di sana, udah habis suaranya. Jadi ini istimewa, bukan orang sembarangan yang bisa menyalip langkah Rasulullah masuk ke surga, karena surga itu dimasuki pertama kali oleh siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nyaris itu belum sampai, Bu, hampir saja langkahnya Nabi dilangkahin oleh si perempuan ini. Ketika ditanya siapa dia, ternyata dia adalah seorang perempuan, seorang ibu yang mengurus anak-anaknya yang notabene sudah yatim, tidak ada ayahnya. Dalam tanda kutip dia adalah seorang janda yang berjuang sendiri membesarkan dan mengurus putra-putrinya. Insyaallah, jadi ini menjadi amal yang luar biasa ya bagi Ibu Suprakti ya, mengantarkan putra dan putrinya sampai sekarang ini, sampai kepada apa? Masuk ke gerbang pernikahan. Setelah itu karena anaknya perempuan, tadi beliau cerita akan dibawa oleh suaminya ke tempat tinggal suaminya, yaitu di Gresik, Jawa Timur. Kita doakan pasti tidak putus-putus ya, mudah-mudahan baik ibu maupun putrinya dan juga calon menantunya senantiasa langkah-langkahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun sedih itu pasti ya Bu ya, manusiawi sekali. Ketika orang tua yang berdua saja, ya kemarin tuh hari apa kita hadir di Islamic Center, Bu, iya, saya datang sudah selesai akan nikah, tapi masih ada acara belum doa itu. Saya ketemu Pak Panan ya, nangis beliau. Ya, nangisnya nangis apa Bu? Nangis bahagia, nangis haru, campur aduk. Itu berdua, ada pasangannya gitu. Apalagi besok sendiri ya. Anggap itu suatu anugerah yang luar biasa. Ibu Suprakti sudah bisa mengantarkan Ananda Faradilah ini, mudah-mudahan terus rumah tangganya menjadi rumah tangga idaman dalam Islam, yaitu yang sakinah mawaddah warahmah ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ibu hadirat sekalian yang dirahmati Allah, bicara masalah pernikahan, bahwa saya Rasulullah bersabda, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala dinahu
falyattaqillaha fin nisfil baqi. Begitu. Apabila seorang hamba menikah, Neng Farah yang besok berdua sama Mas Anang. Anang apa ini? Anang yang itu yang artis siapa? Kalau seorang hamba menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Faqadistakmala nisfaddin, separuh. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan yang separuhnya lagi. Bagaimana memahami hadis ini? Apakah orang yang belum menikah atau yang tidak mau menikah berarti agamanya belum sempurna? Bukan demikian. Agama yang dimaksud di sini adalah ajarannya yang terkait dengan masalah pernikahan. Jadi ajaran agama kan luas. Ya, apa saja dalam hal ibadah itu ajaran agama bukan? Agama. Muamalah, jual beli, bisnis, beli di Shopee, jualan di Shopee. Nah, ini kan jual beli namanya. Ini ajaran agama bukan? Ajaran agama. Masuk di dalamnya juga munakahat, ya, pernikahan. Hal-hal yang diatur di dalamnya itu merupakan ajaran agama. Maka ketika seseorang menikah, nah separuh urusan agama yang terkait dengan masalah pernikahan itu sudah sempurna. Tapi sempurnain lagi setelah menikah. Dalam hadis Nabi ditafsirkan bahwasanya di dalam kitab tafsir hadis Nabi ini ditafsirkan begini. Yang dimaksud telah sempurna separuh agamanya adalah bahwa orang yang menikah itu akan terjaga dirinya dari perbuatan zina. Tuh. Orang yang menikah, yang sudah menikah, apalagi yang masih pengantin baru, insya Allah besok Neng Farah matanya udah lempeng kalau jalan. Maksudnya pandangan matanya udah lempeng. Emang kemarin enggak? Ya udah enggak tengok-tengok cari mana ya calon suamiku ya, yang mana ya. Nah, ini besok sudah enggak, udah aman. Terjaga dari zina mata. Terjaga dari zina yang paling dahsyat, yaitu zina kemaluan, dengan yang namanya lembaga pernikahan. Dengan masuki pernikahan insya Allah aman. Al-afaf namanya Bu kalau dalam bahasa hadis. Aifah sudah terjaga. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita yang sudah puluhan tahun menikah, bahwa jangan lupa ketika kita sudah akdun nikah itu al-afaf terus kita pelihara. Apa itu al-afaf? Kebersihan diri kita, harga diri, kehormatan diri terus kita jaga. Jangan sampai mata kita jelalatan seperti sebelum nikah. Jelalatan nanti masih mencari sono sini. Ngapain mau dicari? Kan di kamar ada, di rumah ada. Cuman kadang-kadang katanya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Jangan dipakai itu mah, jangan. Nggak ada rumput. Nah, para ibu, jadi kalau separuh sudah disempurnakan, ya zina insya Allah sudah terpelihara. Yang sisanya kata Nabi falyattaqillah fin nisfil baqi, yang separuhnya lagi disempurnakan setelah nikah nanti. Yaitu apa? Jaga lisan, jaga mulut, karena kata Nabi dalam hadis man waqahu syarrasnataini walajal jannah ma baina lihyaihi wa ma baina fakhizaihi. Bahasa PUP-nya begini. Orang yang terjaga dari dua kejahatan, niscaya dia pasti masuk surga. Yang pertama kejahatan apa?
ma baina lihyaihi, antara dua janggut, lisan atau mulut. Kan katanya lidah tidak bertulang. Lidahmu adalah harimaumu, jarimu adalah harimaumu. Kalau sekarang nggak mesti lidah, nggak mesti mulut. Mulutmu harimaumu, hati-hati kalau ngomong kan gitu. Tapi zaman sekarang ngomong nggak mesti pakai mulut, pakai jari juga bisa. Jarimu adalah harimau. Siapa bisa menjaga mulutnya, menjaga lisannya, dijamin dhammanallah, Allah akan menjamin baginya wulujul jannah, masuk ke dalam surga. Itu yang pertama, kejahatan yang pertama. Kejahatan yang kedua, kalau kita bisa jaganya, yaitu yang terdapat di mana? Ma baina rijlaihi, yang ada di antara dua kakinya. Lebih spesifik, ma baina fakhizaihi, antara kedua pahanya. Apa itu? Udah gak usah dijawab. Paham? Maka kalau sudah menikah, yang ada di antara dua paha insya Allah aman, sudah terjaga, sudah tersalurkan dengan pasangannya yang sah. Ya, kalau dikerjakan sebelum menikah jadi dosa, kalau dikerjakan setelah menikah jadi pahala. Makanya orang nikah itu pahala mulu, apalagi nganten baru. Ya, apalagi ini bulan Zulhijjah, emang suruh banyak nyari pahala, Neng. Besok abis akan nikah jangan keluar-keluar udah dari kamar, pahala semuanya. Begitu juga kita yang pengantin lama. Ya. Ya, kalau pokoknya rumusnya begitu. Kalau dikerjain sebelum nikah dosa, kalau setelah nikah pahala. Makin sering masuk kamar makin banyak. Praktek langsung ntar malam Jumat. Udah, itu yang pertama ya. Yang kedua, yang terjamin masuk surga kalau dia bisa menjaga kejahatan yang ada di antara dua apanya ini? Dagu. Ini dua apa sih kalau gini, kumis dan ini ya? Dagu ya. Yaitu mulut maksudnya. Apa sih mulut harus dijaga? Apanya yang dijaga? Kebersihannya. Ya, itu maksudnya adalah lisan. Jaga lisan, jaga ucapan. Kita udah belajar kemarin dalam kitab Al-Minahus Saniyah. Ya, pesan yang diambil dari Al-Quran adalah apa? Jagalah lisan. Itu yang paling utama. Yang menyelamatkan kita dari segala macam keburukan adalah satu, kalau kita pandai menjaga kehormatan tadi, farj, kemaluan kita. Yang kedua, kita pandai menjaga lisan kita. Lisan kita bijak, lisan kita berkata baik, maka orang akan baik kepada kita, insya Allah. Tapi kalau kita jahat, mulut kita tajam, kayak apa? Setajam ini penonton apa mulu nih ya, mulutnya tajam, setajam silet, itu akan membahayakan kita. Ketajaman itu justru akan mengiris lisan kita sendiri. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat akan banyak tuntutan. Nauzubillah dari orang yang kita jahatin, yang kita zalimin lewat lisan dan kata-kata kita. Apalah artinya seorang perempuan muslimah ngajinya rajin, tiap ngaji ada, ngaji di RT 2 hadir, ngaji di As-Sakinah hadir, di mana-mana hadir, sholat sunatnya rajin, puasanya juga rajin, tapi mulutnya tajam, setajam silet. Apalah artinya? Apakah dia akan masuk surga? No, kata Nabi, nggak akan masuk surga kalau dia belum pandai menjaga lisannya. Maka nanti kalau sudah menikah, ya yang separuhnya sudah sempurna, diseparuhkan, yang separuhnya lagi disempurnakan bersama-sama, dibimbing dengan suaminya. Mas Anang ini namanya ya, mudah-mudahan bukan dibimbing nyanyi, bukan. Dibimbing agamanya, sudah jadi kewajiban suami
qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi walaupun yang pertama biasanya laki-laki ar-rijalu qawwamun 'alan nisa gitu ya. Laki-laki tugas utamanya adalah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, jangan gara-gara itu lupa dengan kewajiban yang lainnya. Apa kewajiban yang lainnya? Yaitu qu anfusakum wa ahlikum nar, At-Tahrim ayat 6. Ini kewajiban suami membimbing, mendidik istrinya, mendidik nanti anak-anaknya agar berada di jalan yang benar, akidahnya benar, sholatnya benar, dan ibadah-ibadah yang lainnya benar, akhlaknya juga benar. Jadi siapa yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah? Suami. Maka surganya istri ada di suami. Tapi bukan berarti setelah menikah udah lupa bye-bye sama orang tua. Tidak. Insyaallah. Birrul walidain. Terus. Nah, dalam Al-Quran birrul walidain itu perintah yang berada di urutan setelah beribadah kepada Allah. Urutan kedua. Uqbudullah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan berbuat musyrik kepada Allah. Habis itu berbakti kepada orang tua. Dan kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua terus hatta orang tua sudah nggak ada sekalipun, tetap diwajibkan berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah Ananda Farah ya menjadi pribadi yang taat patuh kepada suami, insya Allah, karena bekal agamanya juga sudah kuat, ditambah bimbingan dari orang tua, insya Allah ya juga sudah kuat, dan juga menjadi pribadi yang senantiasa terus berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu, sayang kepada kedua adik-adiknya. Yang kedua ini perempuan ya, yang ketiga laki. Masih umur berapa ya laki-laki? Kelas 2 SMA. 2 SMA di Gontor Ponorogo. di Gontor, Masya Allah ya. Basic agama anak-anak Bu Suprapti ini Insya Allah sudah bagus. Dan saya tidak memperpanjang kalam karena sudah jam 8:30. Malah baru jam 9. Intinya mari sama-sama kita mendoakan. Mudah-mudahan yang pertama acara besok berjalan dengan lancar penuh barokah. Yang kedua, mudah-mudahan rumah tangga yang akan dibina oleh Ananda Farah serta Mas Anang ya diridhoi oleh Allah menjadi rumah tangga yang barokah, yang sakinah dan rahmah, juga diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Yang ketiga khusus buat Ibu Suprapti, mudah-mudahan ditambah diluaskan terus oleh Allah kesabaran dan keikhlasannya dalam mendidik ya, membimbing putra putrinya menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirahnya. Ala hadhihi ya kulli niyatin shalihah hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.